Di awal film kita diperlihatkan seorang pria berbewok lembut bernama John yang sedang mensetel jam tangannya, yang mana ia berada di area titik tidak bisa kembali nomor 108. Ia pun melanjutkan perjalanan sebelum malam tiba, namun sayang perjalanan pun harus kasarung alias berputar-putar di area 108. Matahari yang mulai poek, John diselimuti ketakutan pun ia memanjat pohon dan keanehan pun mulai terjadi. Namun tiba-tiba John yang shock parah, ia hanya melongo dengan seekor makhluk yang datang menghampirinya. Penasaran sosok apa yang menculik John? Santai, karena film pun baru dimulai. Scene beralih pada kewes pirang murni bernama Mina yang bekerja di ojong pet shop. Lalu Mina mendapatkan tugas dari atasannya yang mana ia disuruh nganter burung beo secara COD. Si atasan pun tidak lupa menjanjikan upah tambahan kepada Mina. Mina yang sudah sampai di kontrakan, ia pun menceritakan traumanya pada si Beo akan tragedi meninggalnya sang ibu 15 tahun yang lalu. Namun jelas saja si Beo pun hanya meniru apa yang ia katakan. Keesokan harinya, Mina pun lanjut otw codean burung beo. Lalu Mina singgah di pom bensin, ia pun mendapat telepon dari sang kakak yang bernama Lucy. Sang kakak menyesalkan Mina yang tak hadir di peringatan wafatnya mendiang sang ibu 15 tahun yang lalu. Namun Mina yang bebal pun nampak tak terima nasihat dari sang kakak. Mina yang mengendarai mobil berkecepatan berbahaya dengan tatapan kosong hingga ia pun tak sadar bahwa ia memasuki hutan belantara. Namun tiba-tiba suwe sekali mobil pentarisnya mati secara tidak wajar. Namun kagetnya ia berada di tengah hutan keramat. Ia pun berniat mencari pertolongan dengan harapan adanya seseorang yang tinggal di dalam hutan. Setelah ia masuk beberapa langkah di area titik tidak bisa kembali nomor 108, lalu inilah yang terjadi. Lah, babi kok hilang? Baru beberapa langkah Mina menuju hutan, ia pun panik mobil pentarisnya hilang secara tiba-tiba. Mina yang terlihat pasrah dengan keadaan, ia pun kaget dengan sosok makhluk yang muncul sekelebat mata. Ia yang penasaran pun mengejarnya, namun kagetnya ia ada sosok wanita tua yang menyuruhnya masuk ke dalam bunker jika tidak ingin wafat. Wanita tua itu bernama Madeline, lalu ia memperkenalkan dua rekannya yang bernama Kira dan Daniel. Dan Madeline pun menjelaskan pada Mina bahwa dirinya sekarang berada di tempat yang bernama The Cove. Mina pun langsung disuruh ikut berbaris guna untuk ngasih pertunjukan pada makhluk penghuni hutan yang disebut The Watchers. Bagaikan beo dalam kandang, terdengar suara tepuk tangan di luar shelter dan kita bisa melihat The Cove yang mereka huni berada di tengah hutan keramat. Di keesokan harinya, Mina yang menganggap orang-orang itu rada gelo, ia berniat kabur dari hutan dan mereka terlihat membiarkan Mina biar dia mengetahuinya sendiri. Ya benar saja, Mina yang hanya kasarung alias linglung berputar-putar hingga ia pun tiba di ujung tebing yang entah di mana. You're not the first to have tried getting out.
Singkat waktu, Madeline pun mengajak Mina kembali dan ia pun mengatakan bahwa bukan hanya ia saja mencoba untuk lari, namun jalan pulang seakan-akan menghilang yang membuat semuanya terjebak di hutan keramat. Di tengah perjalanan, Mina pun menanyakan pada Madeline siapakah yang menancapkan pelang putih di area beberapa sudut hutan. Madeline pun menjawab, Kira dan Daniel menyebutnya sebagai profesor. Kembali ke dalam bunker atau The Coop, di mana Kira yang sedang menghibur para Watcher. I make a paste from them for pain relief. Di keesokan harinya, Kira yang mengajak Mina untuk mencari obat-obatan herbal yang ada di dalam hutan. Came to the forest together. He's very handsome. Lantas Mina pun menanyakan pada Kira apakah kamu percaya dengan makhluk yang bernama Watcher dan pernahkah kamu melihatnya? Kira pun menjawab bahwasanya ia percaya dengan apa yang Madeline katakan walaupun ia sendiri belum melihat bebenguk makhluk itu. Lalu Kira pun menunjukkan sesuatu pada Mina yang mana itu adalah lubang tempat para Watcher bersemayam. Mina dan Kira pun bergegas pulang ke kandang. Lalu sesampainya di Dekuk, Mina pun dibacoti oleh Madeline dengan 3 larangan yang harus ia patuhi. Di saat malam mulai poek, Mina yang sedari awal bengal pun nekat mengetuk-ketuk kaca dengan niatan memancing para Watcher keluar. Namun tiba-tiba, lalu para Watcher pun menggedor-gedor kaca yang membuat mereka semua kepanikan. We work together to survive. Keesokan harinya, Mina yang menemani Daniel menangkap burung yang terkena jebakan. Lalu Mina bertanya pada Daniel, apakah kamu pernah melihat Watcher? Daniel pun menjawab dengan muka tegangnya. Ia percaya walaupun belum pernah melihatnya, karena ia yakni siapapun yang melihat Watcher sudah dipastikan ia tak akan selamat alias modar. Kemudian Mina pun mengajak Daniel untuk membantunya memasuki sarang para Watcher bersembunyi. Lalu inilah yang terjadi. Oh my god, apakah para Watcher ini Kang Lekdut? Nampak di dalam terdapat beberapa rongsok yang menjadi koleksian mereka. Lalu dikumpulkanlah rongsok yang Mina curi dari para Watcher. Lantas Madeline pun menanyakan dari mana Mina mendapatkan barang-barang itu. Mina pun hanya mengelak dan berdusta pada Madeline.